bareng aku If yang bakal nemenin kalian di volume pertama Expand hari ini. Expanders, kalian tahu gak sih sekarang itu adalah waktu buat teman-teman kita buat nyari perguruan tinggi tahu. Maret kemarin baru ada yang keterima SNBP. Beberapa hari yang lalu ada yang keterima SNBT. Tapi pasti banyak juga teman-teman kita yang pengen masuk ke perguruan tinggi swasta, terutama yang mau masuk ke jurusan hukum. Nah, maka dari hari ini kita Expand udah mengundang narasumber-narasumber kece banget untuk datang ke podcast kita hari ini. Di sini aku ditemenin sama Wakil Ketua BEM FH 4 ada Kak Kanza Azara. Halo semuanya. Halo Kak. Terus ada Ketua SEMA FH Atmajaya Bang Yosefus Dede Suryasara. Halo semuanya. Ada Ketua BEM FH Untar Kak Ketlili. Halo semuanya. Oke, tadi kita udah sempat kenalan di depan. Nah, gimana nih kabarnya Bang dan Kakak? Alhamdulillah baik sih. Semangat banget untuk podcast hari ini. Oke, kalau Bang Dede gimana? Puji Tuhan baik. Mungkin ya agak sedikit nervous lah. Karena pertama kali juga nih Baru pertama podcast. kali? Iya betul. Baru pertama Kalau kali. Kak Ketlin gimana? Puji Tuhan ya baik. Kita juga baru pulang dari Stuban kemarin dan sangat menanti-nanti karena sama nih kayak Atmajaya kita juga baru sekali. Berarti ini perdana podcastnya? Iya, betul. betul. Perdana. Oke. Kita bertiga first time semua nih kebetulan. Berarti Kak Sasa juga first time? First time juga. Oh gitu, oke. Kalau misalnya aku boleh tahu, kesibukan Abang dan Kakak akhir-akhir ini selain berorganisasi apa aja sih? Misalnya ada lomba atau magang, mungkin boleh di-sharing-sharing sedikit dong? Oke, kalau aku sendiri selain ngurusin BEM tentunya aku lagi ikut penelitian dosen juga dari dosen FH 4 dan juga sisanya menjalani akademik aja sih, kelas aja seperti biasa. Kalau boleh tahu penelitian apa itu Kak? Penelitian tentang tindak pidana perkosaan. Kalau Bang Dede gimana? Sebetulnya tuh kalau misalnya saya sendiri sih kesibukan ya pada umumnya sih kuliah. Terus mungkin kalau kesibukan mungkin tadi di luar organisasi nih. Tapi mungkin kesibukan yang lagi sekarang dihadapin itu mungkin organisasi sih sebetulnya. Karena mungkin kita juga dalam waktu dekat ini lagi mau adakan proker juga. Jadi mungkin banyak kegiatan lah yang lagi kita urus sekarang. Kalau boleh tahu proker apa itu Bang? Kita mau adain proker Law Education Week. Ya, jadi proker berupa seminar gitulah nantinya yang beri pendidikan ke teman-teman fakultas hukum. Oke, dari Kak Ketlin gimana? Kalau dari aku selain kesibukan dari organisasi, aku juga ada ikut kepanitiaan eksternal seperti student exchange. Nanti ada mahasiswa dari Universitas Malaya datang ke Untar, lalu aku jadi panitianya. Juga aku mengikuti PKM nih sama kayak Kak Sasa tadi. Iya betul, sama ada beberapa panitia lagi kayak yayasan Untar gitu, ikut juga. Berarti itu tadi panitianya itu di luar dari Untar? Untuk yang student exchange itu sama seperti Untar, Oh. jadi FH-nya Untar gitu. Oh gitu, oke baik. Nah sebelum masuk ke sesi inti nih, aku ada pertanyaan kecil-kecilan nih buat Abang dan Kakak, buat ice breaking doang sih sebenarnya. Oke, aku penasaran nih, first impression Abang dan Kakak pas masuk ke kampus pertama kali itu apa? Soalnya saya sendiri ya, dulu aku sempat nge-googling Universitas Pajajaran, itu aku ngeliat foto rektorat kan. Aku kira semua orang itu bakal kuliah di dalam sini. Jadi semua fakultas gitu ya di Iya. dalam sana. Kalau dari Kak Sasa gimana? Kalau dari aku pribadi, berarti first time-nya aku kira ini sama kayak kebanyakan anak Unpad nih. Aku kira kuliahnya bakal di Bandung, di Dipati Ukur. Ternyata tidak ya teman-teman. Kita kuliahnya di Jatinangor. Di Jatinangor guys. Cuma nggak apa-apa, tetap seru juga walaupun kita kuliahnya di Jatinangor. Terus mungkin ini kali ya bakal kiranya tuh kayak stres banget, kayak mungkin susah banget karena kan katanya kehidupan kampus lebih seram ya dibanding kehidupan sekolah. Cuman ternyata setelah dijalanin ya nyaman-nyaman aja sih, apalagi ketemu banyak keluarga baru. Kalau Bang Dede gimana? First impression sih sebetulnya. Agak sedikit lucu sih ini sebetulnya. Dulu pada saat semester 1 itu mungkin teman-teman di sini mungkin ada tahu lah istilah. Mungkin teman-teman yang nonton juga mungkin tahu tuh kayaknya. Istilahnya namanya bokur. Nah, bokur itu kalau misalnya kita di Atmajaya itu tuh bocah kuren. Nah, itu kalau misalnya dulu pada saat semester 1, semester 2 itu pada saat masuk awal kuliah itu mungkin menilai kayak
oh kayaknya saya ini harus fokus deh di pendidikan saya ini, jangan banyak nongkrong gitu-gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kayaknya hal itu penting deh untuk kita nambahin relasi. Jadi mungkin pandangan pertama kali saya terhadap diri saya menyentuh bangku perkuliahan itu tuh, saya merasa diri saya kayaknya bongkar tuh. Jadi maksudnya kayak kurang aja nih bocah. Jadi mungkin ya, tapi seiring berjalannya waktu mulai terbiasalah untuk berbaur dengan teman-teman lain. Kalau Kak Caitlin, first impression-nya gimana? Oke, kalau aku first impression-nya itu kalau semasa sekolah waktu itu kan di kelas hanya sekitar 20 orangan. Nah kaget banget di Unter ternyata satu kelas itu bisa sampai 40 dan 50, kayak banyak gitu untuk satu kelas. Lalu sama kaget dengan jam mata kuliahnya juga sih, karena satu hari itu cuma bisa satu matkul, 2 matkul. Kalau sekolah itu kan banyak mata kuliahnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang lebih serius, sesi inti. Tapi aman aja, kita tetap ngobrol santai kok. Oke. Nggak serem kan ya ini? Enggak mungkin serem, karena kita konsepnya santai. Oke. Oke, ini pertanyaan serius pertama nih. Mata kuliah di kampus abang kakak masing-masing itu dibagi-bagi gak? Terus ada penjurusannya gitu gak? Misalnya kayak hukum perdata, pidana, literat. Coba dong boleh di-sharing mulai dari Kak Sasa. Oke, di kita itu mata kuliah terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib itu yang biasanya udah dipaketin dari fakultas. Jadi kita memang wajib mengambil mata kuliah tersebut dan biasanya udah ada arahannya. Di semester 1 ngambil apa, semester 2 ngambil apa, sampai semester 7 ya. Kalau di angkatan aku tuh masih ada matkul. Terus yang kedua ada namanya mata kuliah pilihan. Jadi kita punya istilahnya free 9 SKS. Dan 9 SKS tersebut bisa kita gunakan untuk memilih mata kuliah pilihan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mata kuliah pilihan ini sifatnya menunjang kebutuhan kita sebagai mahasiswa hukum. Kira-kira untuk sebelum nanti menghadapi dunia kerja, apa sih mata kuliah pilihan yang ingin kita pilih selain dari mata kuliah wajib yang sudah dipaketkan. Dan yang ketiga itu ada mata kuliah wajib PK. Jadi setelah menginjak semester 5, kita akan wajib untuk yang namanya mengambil peminatan, program kekhususan lah istilahnya PK. Nah, program kekhususan ini di FO 4 sendiri dibagi jadi 9. Jadi kita yang pertama ada pidana, ada perdata, ada hukum administrasi negara, habis itu kita ada hukum tata negara, ada litra juga, ada tiki, habis itu kita ada transbis, ada hukum inter, dan juga ada hukum ekonomi. Itu bebas pilih. Nah, dari semua PK tersebut, program kekhususan tersebut, kita punya 6 mata kuliah yang wajib kita ambil. Itu bisa di semester 5-6, atau mungkin kalau di semester 5-nya mau di mix and match dengan mata kuliah pilihan, bisa nanti di semester 7 ngambil lagi mata kuliah wajib PK tersebut. Dan itu sifatnya wajib, jadi total nanti kita ada 153 SKS yang harus dipenuhi untuk bisa lulus dari FH 4. Mungkin kayak gitu sih. Kalau misalnya dari FH Majalaya gimana? Sebetulnya kurang lebih sama kayak teman-teman Universitas Pajajaran sih. Kita juga punya matkul wajib. Nah, matkul wajib itu harus wajib terjalankan di semester itu pastinya. Terus kita juga punya matkul pilihan sama kayak teman-teman dari Universitas Pajajaran. Kalau untuk matkul pilihan ini sendiri itu tuh kita dibatasi hanya cuman bisa mengambil 10 SKS saja nih. Berarti otomatis cuman 5 mata kuliah saja nih untuk mata kuliah pilihan itu. Jadi itu sama kayak misalnya kita lihat nih mata kuliah pilihan mana nih yang kira-kira menunjang untuk kinerja kita ke depannya. Terus kalau untuk peminatan sendiri itu kita punya 5 matkul peminatan. Nah, matkul peminatan itu yang pertama ada hukum pidana, hukum perdata, hukum ekonomi bisnis, hukum tata negara, dan yang terakhir itu hukum internasional. Jadi kebetulan saya pribadi sendiri ambil hukum ekonomi bisnis nih. Jadi kebetulan sekarang juga sudah ngambil untuk hukum ekonomi bisnis atau peminatan lainnya itu tuh kita punya 6 mata kuliah dalam peminatan itu masing-masing. Nah, kebetulan saya sendiri itu tuh sudah ngambil nih. Sekarang udah ngambil 3 mata kuliah lagi yang terakhir. Jadi ya puji Tuhan, semoga saya di semester ini atau mungkin di semester depan itu tuh sudah bisa skripsi lah. Amin.
Kalau misalnya dari FH Unpad gimana? Nah, agak berbeda dari Unpad sama Atmajaya, kita itu lebih ke paketan dan wajib semua. Jadi perdata, pidana, HKI itu wajib. Lalu nanti di semester atas baru kita ada peminatannya. Contohnya di semester 5, 6, 7 nanti kita diwajibin. Misalkan kalian mau pilih lintas prodi atau kalian mau pilih mata kuliah yang udah disediain oleh FH. Jadi kalau mata kuliah yang udah disediain itu ada hukum filsafat, perpajakan, terus hukum ketenaga kerjaan. Kalau lintas prodi itu kalian bisa pilih, misalkan psikologi forensik, psikologi budaya dan lain sebagainya. Oke, gitu. Oke, ini pertanyaan serius yang kedua. Apakah kampus kalian menyediakan cukup banyak koneksi atau akses ke dunia profesional, misalnya seperti magang, karir, dan alumni network? Kalau misalnya abang dan kakak punya pengalaman tersendiri, itu boleh diceritain juga, boleh di-sharing juga. Dari siapa nih? Mungkin Dari dari siapa? Boleh? Oke. Oke, kakak Mungkin dari dulu, oke. Kalau dari Untar sendiri, untuk ke mahasiswanya, mereka akan ada beberapa yang kerjasama sama fakultas hukumnya sendiri. Jadi itu beberapa program ada kayak kemarin beasiswa jarum dan lain sebagainya. Lalu ada internal student exchange, itu bisa kerjasama di beberapa kemitraannya yang univ lain juga. Lalu kalau untuk alumni, biasanya alumni itu nggak gitu banyak sih sebetulnya. Mungkin bisa kita ambil kalau misalkan ada alumni yang punya law firm, itu memang beberapa sesuai kesepakatan masing-masing pada periode itu aja. Jadi kadang open, kadang nggak open. Nah, kalau pengalaman aku pribadi, aku sekarang lagi magang di Yayasan Tarumanegara. Nah, di sana itu lumayan banyak open untuk ke mahasiswanya sendiri. Jadi lumayan fleksibel juga. Oke, kalau dari Bang Dede gimana? Kalau misalnya dari saya kebetulan mungkin karena saya juga anak rantau, jadi mungkin belum berkesempatan lah dalam dari semester 1 sampai dan semester 6 itu tuh untuk mengikuti magang. Jadi kebetulan magang saya ini akan diambil di semester 6 ini. Jadi ya doa banyak lah semoga magang saya dapat di semester 6 ini. Terus kalau misalnya membahas mengenai kerjasama kampus, mungkin alumni network kali. Kita itu tuh punya perluni sama iluni. Mungkin perluni dan iluni ini sedikit beda. Kalau perluni itu mungkin perkumpulan alumni untuk setiap fakultas. Sedangkan kalau iluni ini itu tuh lebih dikhususkan untuk EVA. Mungkin iluni itu banyak untuk fakultas lain juga, tapi EVA sendiri itu punya ikatan alumninya. Nah itu kita bisa mungkin sharing ataupun meminta bantuan ke abang-abang misalnya. Istilahnya kita mau, contohnya saya nih, peminatan saya nih ekonomi bisnis. Bisa nggak mungkin kira-kira dibantu untuk ke corporate law firm misalnya. Tapi mungkin untuk sekarang masih segan, masih mengupayakan untuk mencari tahu sendirilah bagaimana sih kira-kira mencari tempat magang, mencari kerja itu tuh kayaknya gimana. Jadi mungkin masih mau mencoba untuk mencari tahu sendiri. Dan kalau misalnya untuk hal itu sendiri juga kita itu selain dari perluni ataupun iluni, kita juga dikenalkan dengan salah satu organisasi, yaitu organisasi itu namanya FAMSI, Front Aksi Mahasiswa Semanggi. Jadi itu kita dikenalkan dengan alumni Fakultas Hukum Atmajaya yang hebat lah orang-orangnya itu. Jadi kita dikenalkan dengan mereka, kita punya relasi yang bagus dengan mereka. Terus kita sendiri juga itu, saya pribadi pernah mengikuti salah satu kegiatan dari FAMSI itu. Waktu itu kita berkesempatan untuk bertemu dengan Bang Raihandi, mungkin teman-teman tahu yang aktif di TikTok. Jadi kita ketemu dengan dia, kita membahas mengenai isu atau keresahan apabila kita ungkapkan itu dalam bentuk sosial media nih. Kira-kira bentuk penyelesaian suatu isu itu kira-kira bisa nggak melalui sosial media. Terus kita juga belajar dari sutradara dari film Dirty Vote, mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi kita belajar banyak tuh dari pembuatan film itu. Kita didatangkan langsung oleh sutradaranya juga pada saat itu. Jadi secara tidak langsung kita itu udah ngebentuk relasi yang bagus nih dengan abang-abang. Jadi banyak hal yang akhirnya mungkin pada saat kita membutuhkan bantuan mereka akan bisa langsung dibantu lah, kurang lebihnya kayak gitu. Hanya mungkin untuk saya pribadi sekarang masih segan lah untuk meminta bantuan, karena mungkin mau menguji diri sendiri dulu nih, kira-kira bisa nggak saya tuh berdiri di tumpuan kaki saya sendiri nih, untuk mencari magang ataupun mencari kerja nantinya. Oke, boleh dari Kak Sasa. Oke, menginspirasi sekali ya kebetulan tadi. Iya. Jadi
kalau misalkan di FO4 sendiri, kita emang nggak ada satu semester khusus magang. Mungkin terutama di angkatan aku sendiri ya, ini by experience aku. Jadi kayak yang tadi aku bilang sampai semester 7 itu kita masih ada mata kuliah yang harus diambil. Cuman kita diberikan kesempatan untuk ada yang namanya MBKM. MBKM ini bisa konversi lah. Kita bisa pilih magang MBKM dan itu nanti bisa dikonversi. Tapi konversinya pun harus diskusi dulu ke kaprodi kita. Jadi harus diskusi dengan kaprodi karena nggak semua matkul wajib itu bisa dikonversi lewat MBKM ini. Jadi jatuhnya kebanyakan sih bisa dikonversinya ke mata kuliah pilihan ya. Dan juga mata kuliah tambahan seperti mungkin kepemimpinan gitu kan dan lain sebagainya. Jadi memang untuk konversi ke mata kuliah wajib atau mata kuliah wajib PK itu agak sulit, agak ketat karena harus benar-benar spesifik diketahui oleh dekanat kita bahwa outputnya tercapai ketika magang kalau mau dikonversi ke mata kuliah wajib atau mata kuliah wajib PK tersebut. Jadi memang agak sulit prosesnya. Cuman banyak juga teman-teman dari FO4 yang memang mengambil program MBKM tersebut mungkin di semester 5 atau di semester 6 ini atau mungkin nanti di semester 7 gitu. Terus selain program MBKM tersebut, kita juga sebenarnya lebih ke alumni sih. Karena kan banyak kan mahasiswa FO4 nih, buat teman-teman yang penasaran tuh, kita magangnya saat liburan. Jadi 2 bulan atau mungkin 1,5 bulan ketika liburan tuh biasanya dimanfaatkan oleh teman-teman FO4 terutama setelah semester 5 biasanya atau mungkin setelah semester 4 itu untuk kita mengambil magang, entah mungkin bisa di institusi atau mungkin di law firm dan di tempat-tempat lain lah yang membutuhkan skill legal istilahnya. Nah, terus dari mana aja dapatnya? Itu sebenarnya variatif. Jadi kita nggak harus dari alumni aja, tapi kita bisa dari dosen. Jadi kadang tuh dosen di kelas menawarkan kayak dosen misalnya tahu kita udah semester 5 ke atas, itu biasa ditawarin kayak kalian mau magang nggak? Kalau kalian mau magang mungkin karena aku sendiri tadi PK-nya pidana itu, jadi aku ditawarin kayak mau nggak magang di Mahkamah Agung atau mungkin di kejaksaan atau mungkin di law firm, nanti bisa dibantu lah dari dosen gitu karena kan pasti mereka juga punya relasi ya karena sudah lama di dunia hukum juga gitu. Terus selain dari dosen juga alumni kita lumayan kuat karena kebetulan kan nama kita tuh KMFA, Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum, yang memang lahir dengan asas kekeluargaan. Jadi kebetulan alumninya pun masih sangat erat kaitannya dengan kita semua. Jadi kalau misalkan dimintai tolong, misalnya kita tuh sering ngadain seminar and workshop kebetulan sama law firm yang ada di Jakarta, dan itu biasanya atas bantuan alumni juga. Dan kadang dari SEMWORK tersebut ada internship juga. Jadi salah satu hadiah buat best participan-nya tuh internship. Jadi bisa dapat dari sana juga, atau sekedar relasi ketika misalnya kita ikut organisasi atau kepanitiaan kan kadang berhubungan dengan alumni. Itu ketika kita ngobrol mungkin kita kalau bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik dan menjalin relasi yang baik, kita bisa juga minta bantuan magang ke mereka yang memang udah kerja either di institusi atau mungkin di law firm yang sekarang mereka tempatin gitu. Jadi alumni networknya lumayan kencang sih dan lumayan bermanfaat untuk kalau kita mau nyari magang. Cuma kalau aku sendiri kebetulan sama nih kayak Bang Dedi juga, aku belum pernah magang sama sekali. Cuman aku berencana di liburan semester ini, jadi dari semester 6 ke semester 7 ini mau mengisi liburannya dengan magang. Jadi mungkin mohon doanya semoga cepat ketemu nih tempat magangnya. Amin, semoga sukses terus. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya, tapi harus di-spill nih. Oke. Kita penasaran biaya kuliah atau UKT kalian itu berapa sih? Terus worth it gak sama fasilitas yang didapatkan? Mungkin boleh mulai dari Bang Dede dulu. Oke. Ya balik lagi sih, ini kan kampus swasta ya. Kampus swasta itu mungkin ya berbeda lah dengan kampus negeri. Ya mungkin kalau misalnya seiring berjalannya waktu dari semester 1 sampai dengan semester 6 ini mungkin sedikit menambah info lah. Kalau misalnya kami itu di Atmajaya itu di semester 1 dan semester 2-nya itu kita masih mengambil 20 SKS. Nah kalau misalnya 20 SKS itu akumulasi untuk perkuliahan itu untuk uangnya itu untuk biayanya itu tuh kisaran kurang lebihnya itu tuh 18-an juta. Kalau di Atmajaya itu sendiri biaya per SKS-nya itu kurang lebih 455-an ribu lah.
Jadi mungkin kalau misalnya dihitung per semester itu ditotalkan untuk semester 1 dan semester 2 itu tuh bisa dengan 18-an juta. Nah kalau misalnya pada saat semester 3 ini tergantung mahasiswanya nih. Di semester 3 itu tuh mahasiswa sudah berkesempatan ambil 24 SKS, full SKS nih. Nah itu pengalaman saya sendiri nih, saya dari semester 3 itu sampai dengan sekarang itu puji Tuhan bisa ngambil 24 SKS. Jadi memang agak sedikit berat nih bagi saya untuk ngambil 24 SKS karena mungkin untuk pentotalan dalam satu semester itu sendiri itu bisa sampai dengan 20 jutaan kurang lebih. Jadi mungkin ya bagi saya memang agak sedikit berat, tapi itu sebetulnya jadi motivasi lah buat saya biar ya sudah saya tahu nih biaya kuliah besar nih, biaya kuliah mahal. Masa saya harus memperlama waktu kuliah saya? Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Terus mengenai worth it atau enggak dari biaya yang sudah kita keluarkan dengan fasilitas yang kita dapat di kampus. Kalau misalnya di Atma Jaya sendiri menurut saya worth it saja yang kita dapat. Tapi mungkin ada satu fasilitas nih mungkin yang sampai sekarang, satu atau dua fasilitas lah yang sampai sekarang mungkin masih menjadi permasalahan buat anak-anak di Atma Jaya. Itu yang pertama mungkin mengenai parkiran. Nah parkiran itu mungkin beberapa tempat itu yang akhirnya dipakai atau bahkan tidak bisa digunakan nih. Jadi mungkin banyak anak-anak yang akhirnya tuh keluh kesal mengenai parkiran. Terus yang kedua, fasilitas kedua itu mungkin mengenai wifi. Bukan nggak ada, tapi ada mungkin aksesnya itu yang mungkin sulit lah untuk kita akses. Karena saya pribadi pun sampai sekarang mungkin belum mengakses wifi itu. Karena mungkin bentuk aksesnya kali yang ribet. Jadi kalau dari saya sendiri untuk fasilitas lain sebetulnya aman-aman saja. Kita menjalankan bahkan di dunia organisasi pun kita mau menggunakan fasilitas kampus itu menurut saya masih bisa digunakan. Tapi mungkin dua hal itu yang mungkin jadi suatu perbincangan hangat lah di Atma Jaya sendiri. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Kathleen gimana? Oke, kalau di kami itu UKT-nya itu biasa beda-beda, tapi hampir mirip sama Atma Jaya. Kita di semester 1 dan 2 itu 20 SKS wajib. Lalu di semester 3 itu kita bisa ambil 24 SKS. Jadi dari semester 3 ke 7 kita bisa ambil full 24 SKS. Per SKS itu dia 400.000 kalau di Untar. Lalu untuk fasilitas menurut saya worth it sih, karena fasilitas yang Untar kasih itu cukup memadai. Dia ada banyak kantin-kantin dan juga di setiap fakultas itu biasanya ada perpustakaannya sendiri. Lalu ada perpustakaan utama juga di gedung Vkom, itu bisa untuk seluruh fakultas. Lalu dia juga ada ruang belajarnya di masing-masing fakultas. Ada juga auditorium dan geraha yang bisa kita pakai. Lalu ada Gor Tarumanagara, itu biasa untuk olahraga, bisa badminton, basket, ada volley. Lalu kita juga disediakan wifi sama. Nah, wifi kita itu sistemnya adalah per orang itu dapat password dan juga namanya masing-masing. Jadi satu orang itu kayak private-nya dia lah, pribadinya dia. Gitu. Iya. Kalau misalnya Atma Jaya pun sama kayak gitu. Jadi masing-masing anak mungkin sama kayak Untar itu udah dikasih password sama user ID-nya. Iya. Tapi cuma aksesnya yang Iya, susah. tapi mungkin selama ini yang saya coba itu tuh selalu gagal nih, selalu nggak bisa nih. Tapi ya sudahlah. Jadi mungkin jadi hal ini diperibetkan, ya sudahlah, masa mengganggu kuliah kita gitu dengan wifi itu yang kita nggak bisa akses. Berarti belum pernah akses nih sampai sekarang? Sampai sekarang bahkan belum pernah akses. Sampai sekarang ya belum Sampai pernah sekarang akses belum ya? pernah akses. Oke. Kalau dari Kak Sasa. Oke, kalau dari Universitas Pajajaran sendiri sebenarnya kita dihitungnya gak per SKS ya teman-teman. Jadi kita tuh udah ditetapin ketika kita daftar. Dan itu beda-beda. Biasanya sistemnya itu kalau untuk anak yang di SNBT dan juga SNBP gitu ya, yang undangan terus juga yang UTBK, itu mereka masih bisa dari 0 sampai UKT maksimal. Kalau di tahun aku mendaftar berarti ketika tahun 2022 UKT maksimalnya tuh ada di 6 juta. Tapi tentu sekarang udah naik dong ya, pasti di 2024 juga. Terus kalau untuk SMUP dia semuanya sama, rata. Jadi kebetulan karena aku anak SMUP juga, anak mandiri, aku UKT-nya ada di 6 juta per semesternya. Dan itu dia tiap tahun nggak ada kenaikan sama sekali. Jadi UKT itu tetap ketika kita daftar sampai akhir tuh
nominalnya akan sama. Cuma memang terkait UKT mungkin sedikit informasi, kita tuh bisa yang namanya ngajuin. Kalau pada masa waktu itu ya, itu bisa ngajuin banding lah istilahnya. Kalau ternyata UKT yang kita dapatkan ini mungkin kita merasa keberatan gitu ya. Mungkin buat teman-teman, terutama teman-teman SNBP dan juga SNBT yang keberatan, misal UKT-nya ditaruh di 5 juta atau di 4 juta, tapi ternyata mungkin belum mampu memenuhinya, itu bisa mengajukan banding gitu. Kalau kemarin terakhir kebijakannya pas aku mendaftar seperti itu. Terus kalau ditanya worth it atau enggak, sebenarnya semakin lama mungkin semakin worth it juga, karena sekarang tuh fasilitas-fasilitas di EVA juga diperbarui, dan mungkin satu hal yang perlu disadari juga kan, nggak semudah itu ya untuk terutama di kampus negeri gitu ya, untuk kayak pengelolaan uangnya kan juga terbatas. Jadi kita pun kalau misalkan mau mengajukan, misal kayak sekarang tuh kantin yang paling dirasakan, kantin tuh ukurannya kurang sesuai ya, kurang relevan lah dengan jumlah mahasiswa EVA yang banyak banget. Perangkatan tuh bisa 300 sampai 400, tapi mungkin kantin pun nggak bisa mengakomodir 100 orang gitu bahkan. Itu kan lumayan kesenjangannya kerasa banget gitu ya. Jadi mungkin yang paling kerasa sekarang kantin. Cuma sekarang di EVA juga udah ada lift walaupun cuma 3 lantai, jadi lumayan membantu lah untuk akses mungkin dosen-dosen terutama ya yang mungkin udah agak sulit itu kan naik tangga, atau mungkin teman-teman mahasiswa juga yang lagi kurang enak badan dan lain sebagainya, atau ada kekurangan dan lain sebagainya, itu bisa lewat lift juga gitu. Jadi sebenarnya so far fasilitasnya lumayan oke juga yang ada di Universitas Pajajaran. Kita punya auditorium juga yang sering dipakai sama fakultas lain nih kebetulan. Jadi kita kalau misalkan lagi acara tuh berebutannya sama fakultas lain, bukan cuma sama UKMF lembaga aja gitu sih. Mungkin izin nanggapi Kak Sasa sedikit ya. Kita di Untar juga ada dispensasi pembayaran UKT. Jadi kalau misalkan mahasiswa yang sedikit keberatan dengan harga yang sudah mereka ambil SKS-nya, mereka bisa ajukan 3 kali dispensasi. Jadi nanti dari pihak Untar akan menyetujui, lalu diberikan keringanan dalam biaya. Misalkan jangka waktunya dilamakan begitu. Lalu untuk audit kita juga sama, fakultas lain juga campur-campur sih. Sering dipinjem juga nih ya fakultasnya, kayak gitu sih. Cuma oh ya, satu lagi mungkin tambahin selain kantin, mungkin lapangan kali ya. Lapangan basket kita itu mungkin kurang memadai, karena kalau hujan kan dia outdoor ya. Jadi kayak mungkin kalau nanti Bapak Ibu mungkin dari Dekanat Fakultas Hukum, mungkin Unpad kalau ngeliat mungkin bisa ya lapangannya Bapak Ibu dibikin indoor juga nih, biar kalau misalkan mau latihan hujan kan nggak perlu minjem ke fakultas lain. Mungkin itu sih. Ada suara hati dari mahasiswa gitu ya. Iya, punten Bapak Ibu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi games, ini ada last question banget, tapi dijawab singkat saja boleh. Dan ini sebenarnya kita semua penasaran banget. Nah, jadi kan kalau misalnya masih maba, itu bakal melewati yang namanya masa-masa ospek kan? Iya. Nah, kalian di kampus FH-nya itu ada gak sih tradisi ospek masing-masing? Soalnya biasanya banyak orang, termasuk saya sendiri dulu, itu ngiranya ospek itu bakal serem gitu. Soalnya kan banyak orang bilang bakal ada senioritas, ada perpeloncoan dikerjain gitu. Coba dong mulai diceritain secara singkat deh, mulai dari Kak Catherine dulu. Oke, baik. Jadi kalau di Untar itu, khususnya Fakultas Hukum, ada beberapa tradisi. Jadi nanti mahasiswanya itu akan melewati 2 rangkaian hari. Hari pertama mereka diberitahukan tentang gimana sistematikanya kalau di FH Untar. Kayak Lintar, kita ada website untuk Fakultas Hukum namanya Lintar. Lalu di sana juga dikasih tahu tentang SKPI, mata kuliah wajib, pilihan dan segala macamnya. Lalu akan hari kedua itu dikasih tugas, lalu mereka dikasih tahu ada UKMF apa aja yang di dalam Fakultas Hukum. Nah, di hari 2 bedanya itu di akhir kita ada tradisi. Jadi nanti Fakultas Hukum itu bakal baris maba-mabanya di depan selasar gedung M. Lalu kita panitia dari gedung atas akan bentuk Fakultas Hukum FH, lalu angkatan mereka kayaknya 24 atau 25 gitu. Oh, seru tuh. Jadi nanti kita foto dari atas, lalu mereka akan pose lah, lalu akan ada jargonnya juga. Kita jinggo, hukum paling jago. Gitu. Wow, lucu banget ya. Keren. Gitu. Oke, next boleh dari Kak Sasa. Oke, sebenarnya kalau tradisi banyak. Cuma kalau secara singkatnya, ini bisa dibilang yang paling biasanya kalau mahasiswa baru pertama kali itu di OKM
B, tapi di day keberapanya kalian stay tune aja kalau kalian masuk FA 4, kira-kira day berapa, takutnya ke-spill kan, Iya. karena ini lumayan rahasia, ada yang namanya show force. Oke. Show force itu biasanya nanti maba ini akan dikelilingin oleh seluruh panitia ospek tentunya, dan juga nanti ada kabem juga yang hadir, dan itu kita semua nanti bakal melaksanakan show force. Show force tuh sebuah tradisi yang ada di Fakultas Hukum, biasanya digunakan ketika inaugurasi, habis itu penerimaan mahasiswa baru untuk menyambut maba, dan juga ketika kita menang di laga-laga mungkin kayak Sport ya gitu ya? sports, kayak misalnya kita menang nih di BFF kan, kalau di Unpad ada namanya Big Force Festival, itu semacam acara olahraga dan juga acara seni lomba gitu antar fakultas-fakultas yang ada. Kalau misalkan kita menang atau juara, biasanya kita bakal melakukan show force tersebut gitu sebagai bentuk penghargaan juga kepada teman-teman atlet yang telah berjuang gitu. Nah, show force seperti apa? Itu tuh jarang banget di videoin. Jadi kalau kalian mau tahu gimana, kalian bisa ikutin aja ospeknya. Tapi yang pasti ketika dulu aku maba, aku lumayan speechless ngeliatnya karena kayak rasa haru, bangga, kaget tuh jadi satu. Dan biasanya kalau di antara fakultas-fakultas lain itu termasuk tradisi yang dianggap kayak sakral dan juga lumayan di-respect lah sama fakultas-fakultas lain. Dan juga kalau untuk ospek mungkin teman-teman boleh langsung kepoin aja biar nggak lama-lama ke IG kolaborasi FA 4, karena di situ banyak banget cerita-cerita dan rangkaian yang menggambarkan seberapa seru ospek di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Mungkin gitu aja kalau dari aku. Oke, boleh Bang Dede. Kalau di Atmajaya khususnya di Fakultas Hukum, ya pada dasarnya sih sebetulnya kita itu ada rangkaian kegiatan mulai dari pengenalan kampus sampai dengan pengenalan fakultas. Tapi kalau untuk spesialitinya itu di FA itu sendiri kita punya kegiatan yang namanya camping. Camping itu untuk maba tujuannya. Camping itu ada memang dengan adanya pengenalan fakultas, dengan adanya pengenalan kampus, kalian sudah resmi ditetapkan sebagai mahasiswa Atmajaya itu sendiri. Tapi pada saat kita mengikuti camping di Fakultas Hukum ini sendiri, disitulah kalian dinobatkan resmi sebagai anak-anak Fakultas Hukum. Karena di situ kita ada melewati tahapan pembaptisan. Jadi itu dibaptis tuh Biar resmi anak-anaknya. jadi Biar Fakultas resmi, Hukum. betul, biar resmi jadi Fakultas Hukum. Tapi kebetulan pada saat angkatan saya itu mungkin masih marak COVID kali ya. Jadi sempat nggak aktif tuh pada saat itu. Abang-abang itu tuh sudah mengupayakan untuk ada camping, tapi mungkin memang keterbatasan SDM juga yang akhirnya pada saat angkatan kami pada saat itu maba itu tidak sempat untuk dilakukan camping. Tapi kebetulan setelah COVID tahun kemarin kami akhirnya menjalankan lagi camping. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru itu akhirnya seperti dengan tradisi yang sudah ditetapkan, kita menjalankan camping, adanya pembaptisan, mahasiswa dibaptis, yang akhirnya resmilah anak itu disebut sebagai masyarakat Fakultas Hukum. Kalau kita di sana itu warga 050 namanya. Warga Ya, apa tuh artinya? warga 050 warga hukum. Jadi Oh, warga kita hukum. kalau diangka dalam bentuk angka itu 050 kalau untuk hukum sendiri. Jadi kurang lebih itu kayak gitu. Itu campingnya di hutan Bang? Iya, Oh iya. campingnya tuh ya betul-betul definisi camping. Biasanya tuh kita pakai tempatnya itu di Sukabumi. Iya. Jadi ya seru sih camping sebetulnya. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru pun merasakan kedekatan intens itu dengan kakak-kakak tingkatnya itu ya melalui camping. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi games nih. Oke, sekarang kita akan memainkan sebuah pertanyaan yang namanya Spill the Tea. Jadi di sini saya sebagai host akan memberikan pertanyaan-pertanyaan serandom mungkin dan abang kakak harus jawab sejujur-jujurnya. Oke. Siap ya? Siap ya? Mulai deg-degan dikit kali ya, ini soalnya udah Tegang tipis lah spill ya. apa ya ini kira-kira? Apa ya? Oke, pertanyaan pertama nih. Oke, Pernah nggak stalking dosen di Instagram? waduh. Oke, mulai dari Bang Dede dulu. Karena mukanya udah tertekan nih guys. Ini jawabannya pernah atau enggak atau harus perlu penjelasannya nih? Pernah atau enggak aja? Oke, kalau stalkingin dosen ya otomatis cewek dong pastinya. Oke. Kenapa? Spesifik ya, udah Kenapa di spesifik. stalk ya guys? Pernah sih pastinya. Oke. Stalk dosen itu pernah lah pasti.
Kalau dari Kasana gimana? Pernah stalking dosen, ada dosen cluenya dosen inter cantik pokoknya. Ya pasti anak F4 tau lah siapa. Itu masuk ke FH Kebetulan di fallback juga sih, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau dari Kak Caitlyn? Kalau dari aku sendiri jujur pernah, karena lumayan penasaran kan, siapa nih nanti dosen yang bakal ngajar. Terus ada juga pimpinan yang jadi dosen kan, kita penasaran gimana style dia sehari-hari dan sebagai macamnya. Nah, mungkin sedikit pemberitahuan lah. Takutnya teman-teman ini kiranya Klarifikasi ya, disclaimer dulu lah. Kalau Jadi bentuk disclaimer. Jadi bentuk stalkingnya ini itu tuh cuman mengagumi lah, karena dia juga dosen muda, kebetulan dosennya juga cantik, ngajarnya juga ya menarik lah ngajarnya. Jadi mungkin bukan dalam bentuk negatif, tapi dalam bentuk positif, karena kita jujur bukan hanya saya, beberapa teman-teman saya di Atmajaya pun mengagumi dosen tersebut. Membawa temen ya sekarang ya. Keluarga sendiri. Mencari aman lah itu. Oke, pertanyaan kedua. Ada nggak sebuah mata kuliah yang kalian kurang paham sampai sekarang? Coba dari Kak Caitlyn. Oke, mungkin kalau aku ketatanegaraan ya, karena kayak banyak banget struktural kenegaraan Indonesia ini yang harus kita pelajari. Terus lebih ke politik-politik itu ya? Kalau politik itu beda lagi. Saya lumayan suka politik kebetulan. Kalau Kak Sasa gimana? Apa ya mata kuliah yang sampai sekarang mungkin nggak terlalu paham gitu ya. Aku hukum administrasi negara sih ya mungkin. Keduanya baru HTN. sama kayak kata Kak Caitlyn, kalau misalkan HTN itu kan struktur negara tuh organnya banyak banget gitu ya. Dan kalau misalkan kita mungkin secara simpelnya kayak eksekutif, yudikatif, legislatifnya masih gampang gitu. Tapi ketika udah lebih dalam lagi kan udah banyak hal-hal yang kayak menurut aku masih sulit aja dipahamin. Mungkin karena nggak terlalu interest juga. Terus kalau Han interestnya nggak setinggi itu aja sih, balik lagi. Jadi mungkin minat aku untuk memahami mata kuliah itu secara sepenuhnya juga kurang gitu. Dari Bang Dede? Sebetulnya sama sih. HTN itu memang jadi betul-betul mata kuliah yang susah untuk kita cerna sih sebetulnya. Karena memang cukup rumit lah untuk kita memahami betul ketatanegaraan itu tuh kayak gimana sih sebetulnya. Ribet. Tapi kalau misalnya sama seperti Caitlyn, saya juga suka dengan politik. Jadi mungkin suka belajar juga lah mengenai politik itu sendiri. Tapi di satu sisi juga ada mata kuliah peminatan saya kebetulan kepailitan itu. Peminatan sendiri. Iya, peminatan sendiri. Jadi mungkin sebetulnya bukan karena tidak memahami, tapi untuk sekarang itu karena kayaknya dosennya tepat deh. Jadi mungkin Agak kecil kita kayaknya iya. suaranya. Atau Jadi mungkin boleh di-beep aja tadi. kayaknya kita harus main aman sih sebetulnya. Kita Iya harus main betul. aman. Tapi ada FYI dikit boleh nih? Boleh. Kayaknya kalau yang duduk di sini bukan aku nih, jawabannya bakal beda nih. Karena kebetulan ketua BMF 4 PK-nya HTN. Jadi kalau yang duduk di sini mungkin Aryo ya di sini, mungkin jawabannya nggak mungkin HTN, karena HTN mata kuliah yang paling dia sukai justru. Banding terbalik sama kita ya. Berbanding terbalik sama kita justru. Oke, gitu aja sih. Oke, setelah berbincang panjang dari tadi, akhirnya kita sudah sampai di ujung sesi expand hari ini. Oke, dari pembahasan kita yang sangat amat panjang tadi, ada nggak hal paling berkesan buat abang dan kakak yang mungkin membedakan antara kampus negeri sama swasta? Nah, di sini saya minta satu volunteer dari abang dan kakak. Ada yang mau nggak? Siapa? Mungkin dari Ditunjuk langsung ya. tuan rumah. Mungkin yang paling menarik pertama dari segi UKT kali ya. Karena kan kalau misalkan di kampus negeri kita UKT-nya udah tetap nih dari awal. Ternyata kalau dari kampus swasta per SKS ya justru ya dihitungnya. Berarti Jadi bisa beda-beda gitu kan? Iya. beda-beda. Tergantung SKS kita ambilnya berapa. Iya betul. Tergantung SKS ambil berapa. Terus juga secara peminatan mungkin tadi terutama dari teman-teman Untar gitu ya. Ini aku baru dengar ternyata ada juga FH yang nggak ada program khususannya. Jadi dia memang bener-bener dibebasin ya Kak Caitlyn. Jadi
kalau misalkan mau tiba-tiba di semester 7, misalnya semester 6 minatnya pidana, semester 7 mau tiba-tiba inter, skripsiannya bisa gitu kan. Sementara kalau mungkin di FO 4 sendiri kan kita ada mata kuliah wajib PK yang harus dipenuhi gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba linjur. Kalau linjur ya harus ngambil mata kuliah wajib PK tersebut. Mungkin itu sih sebenarnya, Saba. Banyaklah cerita-cerita menarik dari tadi mungkin yang kita bahas, kayak perbedaan ospeknya juga. Tadi ada camping ya. Camping sepertinya agak sulit ya kalau di Kolda ya. Tadi mungkin nanti abis di sini kita mau nanya cara izinnya gimana gitu ya. Karena agak sulit diizin kayak gitu sih. Jadi kayak banyak diferensiasi antara kampus negeri sama kampus swasta, tapi so far yang aku lihat dengan keberagaman tersebut kita sama-sama punya warna sendiri yang menjadi ciri khas kita gitu. Oke. Dari narasumber-narasumber yang kece kita hari ini, kasih pesan mungkin satu kalimat dong buat mahasiswa dan calon mahasiswa yang lagi berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi. Coba boleh mulai dari Bang Dede. Kalau misalnya untuk saya sendiri nih, Serius ya teman-teman. Ini serius. Serius ya. mungkin ini untuk calon maba nih. Kalian itu betul tujuan awal untuk masuk kuliah ialah mengejar sarjana pastinya. Tapi ingatlah, kalau misalnya kalian masuk kuliah tanpa adanya relasi yang bagus, itu menurut saya pada saat kuliah kalian kurang. Karena pada saat saya semester 1 dulu saya menganggap diri saya itu bocah yang kurang. Kalau misalnya tadi sudah disebutkan bokur itu namanya. Tapi mungkin sering berjalannya waktu dengan saya akhirnya masuk ke ranah organisasi, disitulah saya belajar ternyata bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada orang-orang itu ternyata penting. Untuk kedepannya itu tuh kita mendapat relasi yang bagus, misalnya kita akhirnya punya banyak teman juga, terus kita akhirnya bisa paham artinya mencapai tujuan itu seperti apa. Jadi mungkin menurut saya kalau untuk teman-teman maba masuk kuliah, betul kita ingin mengejar pendidikan intelektual kita tuh pasti akan ditingkatkan dalam perkuliahan, tapi ingatlah menambah relasi, mencari tahu apa bentuk organisasi itu sangat penting juga. Tapi menurut saya sendiri, kita mungkin teman-teman di sini yang mengikuti organisasi, kita itu termasuk orang-orang hebat, kita termasuk orang-orang yang keren, karena pada satu sisi kita harus membagi nih antara dinamika intelektual dan juga dinamika berorganisasi. Dan menurut saya organisasi itu adalah bonus untuk teman-teman calon mahasiswa baru, biar tahu nih itu tuh bonus untuk kita bagaimana bentuk pengembangan diri kita ke depannya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, boleh satu kalimat dari Kak Ketlin. Oke, baik, terima kasih. Dari aku sendiri, menurut aku lumayan bagus kalau kalian bisa berorganisasi. Apalagi kuliah itu jangan ikut-ikut teman aja. Kalian harus pilih universitas yang benar-benar sesuai sama kepribadian kalian sendiri. Dari mata kuliahnya, mungkin dari UKT, dari wilayahnya, dan juga dari jangkauan lingkungannya. Lalu untuk kedepannya, kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau gimana, mungkin bisa tanya ke kenalan-kenalan kalian yang udah pernah kuliah di universitas terkait. Kalian itu sebetulnya sesuai gak sih sama kalian diri sendiri tuh di sana. Lalu untuk fungsi-fungsi kalian bisa carilah di Google, sekarang kan udah banyak. Iya. Lalu untuk organisasi menurut aku, kalau tadi kan kakak bilang bonus, kalau menurut aku itu patut dicoba sih guys, karena masuk organisasi itu benar-benar bisa asah diri, kemampuan kalian, bisa menemukan jati diri dan teman, keluarga bahkan. Oke, Las dari Kak Sasa. Oke, mungkin izin ya, kayaknya kalau satu kalimat agak sulit ya. Iya, betul. Agak sulit, tapi intinya pesan aku buat teman-teman mahasiswa baru di luar sana yang mau masuk ke fakultas hukum, dimanapun, mau di kampus negeri, mau di kampus swasta, menurut aku sama aja. Kalian bisa cari keunikan masing-masing lah dari tiap kampus tuh kan pasti beda-beda warnanya. Tapi yang pasti ketika kalian sudah menginjakan kaki di kuliah, kalian gak perlu takut gak punya teman, kalian gak perlu takut kalian sendirian, karena justru ketika kalian pertama kali menginjakan kaki di kuliah, teman-teman kalian juga sama-sama sendiri. Jadi kita bisa sama-sama dari nol cari relasi, bangun relasi, terus eksplorasi sebanyak-banyaknya. Ikut organisasi penting, ikut lomba penting, terus kalian kalau misalnya ikut magang juga penting, karena menurut aku semua hal itu akan menunjang kalian, menunjang diri kalian, menunjang skill kalian, baik hard skill maupun soft skill ketika nantinya kalian
masuk ke dunia kerja gitu. Jadi kalau bisa jangan jadi mahasiswa kupu-kupu aja ya, kuliah pulang karena kayaknya kalau di Fakultas Hukum agak sulit nih survive-nya kalau kuliah pulang aja gitu. Organisasi kalau tadi katanya bonus patut dicoba, aku wajib pokoknya buat kalian. Organisasi tuh jadi satu hal, kalian bisa ketemu rumah, keluarga, tempat berkembang yang baik, dan itu bisa disesuaikan sama keinginan kalian. Semangat ya teman-teman semua, dan see you di Fakultas Hukum. Oke, karena durasi juga, terima kasih banyak kepada abang kakak yang sangat kece udah mau datang hari ini sebagai narasumber di Expand pertama hari ini. Makasih atas sharing yang sangat bermanfaat dan pastinya insightful banget buat calon-calon mahasiswa di luar sana dan juga teman-teman kita. Nah, semangat juga ya buat teman-teman sekalian yang lagi nyari perguruan tinggi. Nah, kalian mau masuk perguruan tinggi negeri atau swasta pun itu nanti sama-sama oke banget dari pembahasan kita dari tadi, dan masing-masing pasti ada keunikannya sendiri. Semoga hasil kalian memuaskan ya. Terus, sepertinya Expand hari ini udah selesai, tapi jangan khawatir, nantikan volume-volume Expand selanjutnya ya guys, yang pastinya narasumbernya juga gak kalah kece dari narasumber hari ini. Oke, thanks for watching and stay tuned for another Expand. Bye!